Ambil napas dalam-dalam. Wu Chen mengerahkan kekuatannya untuk menekan luka-luka di tubuhnya. Dia adalah ramuan ajaib tertinggi. Dia dapat mengatasi semua jenis luka, tidak hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Oleh karena itu, selama dia abadi dan memiliki kekuatan, dia dapat bertarung lagi. 9 perubahan naga. Wu Chen meledak dan memukul dengan keras. Dengan pukulan itu, kekuatan yang kuat pecah dan menyebar dengan cepat, mengguncang seluruh ruang. Mendengar 4 kata, 9 perubahan naga, semua orang terinspirasi. Sejauh yang mereka ketahui, 9 perubahan naga adalah keterampilan unik dari keluarga naga, yang memiliki kekuatan bitah dan teror. Sebelumnya, mereka telah melihat kekuatan teror dari gerakan ini, yang cukup untuk menghancurkan semua hal di langit dan bumi. Bahkan orang-orang seperti Meng Chong dan Lu Junyi telah dikalahkan di sini langkah selanjutnya. Sekarang, aksi luar biasa itu muncul kembali. Mereka semua menantikannya. Mereka ingin melihat apakah aksi naga legendaris itu dapat mengguncang Dugu Wudi. 9 perubahan naga. Alis Dugu Wudi juga berkerut. Dari perkataan sang guru, kita dapat melihat bahwa 9 perubahan naga adalah keterampilan tertinggi dan unik dari keluarga naga. Bahkan di antara keluarga naga, sangat sedikit orang yang dapat mempraktikkan keterampilan ini. Saya tidak tahu di mana Wu Chen mempelajarinya. Tanah suci negeri dongeng bukanlah hal yang tabu bagi orang-orang di sekte untuk menggunakan keterampilan unik lainnya yang bukan milik sekte. Itu karena ada banyak tempat misterius di dunia yang mungkin ada semua jenis harta ajaib, senjata, pil, seni bela diri, dan sebagainya. Oleh karena itu, sulit untuk menyatukannya. Misalnya, lampu merah dari gerakannya tidak sama dengan keterampilan unik Taiyi Benzong, tetapi keterampilan unik yang kuat yang dia dapatkan ketika dia mengalaminya di tempat rahasia. Itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dia menghancurkan segalanya dengan satu pukulan. Sebelum itu, dia juga menghancurkan Raja Surga Wu Chen dengan satu pukulan dan melukainya dengan serius. Raungan. Dengan raungan itu, ada juga bayangan naga yang sangat besar dan kekuatan yang sangat kuat. Keterampilan unik kuno dan misterius dari kebangsaan naga telah meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi pada saat ini. Semua orang mendongak dan melihat naga itu terbang di langit, dan hati mereka juga terkejut. Tidak ada keraguan bahwa semua kekuatan naga ini benar-benar mengerikan, cukup untuk menghancurkan segalanya di angkasa. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, ki dan darah yang baru saja ditekan ke dalam tubuhnya mulai mengepul lagi. Dia mengerti bahwa itu adalah 9 perubahan naga yang menyebabkannya. Naga 9 perubahan, ini adalah aksi teror yang sangat hegemonik, dengan kekuatan bitah dan horor. Tentu saja, tidak mudah untuk mendesak gerakan ini, dan itu perlu menghabiskan kekuatan yang sangat besar. Tarik napas dalam-dalam. Wu Chen, terlepas dari ki dan darah yang melonjak di tubuhnya, secara paksa menampilkan 9 perubahan naga, naga yang kuat, terbang dan berputar-putar di tengah udara, energi yang melonjak, bergegas keluar dan menyapu ke segala arah. Kemudian, naga itu terbang keluar, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dan bergegas ke Dugu Wudi dengan ganas, melancarkan serangan yang kuat padanya. Di sisi lain, Dugu Wudi mengangkat kepalanya dan menatap naga besar itu. Dia juga terkejut di dalam hatinya. Jurus ini memang keterampilan unik dari keluarga naga. Hanya kekuatan ini, itu sangat mengerikan. Itu tidak sebanding dengan keterampilan unik biasa. Namun, dia tidak takut pada siapa dirinya, keberadaan Dugu Wudi dan generasi muda. Di dunia ini, tidak ada yang bisa bersaing dengannya dan menantang keagungannya. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa mengerikan keterampilan uniknya, menghadapinya, hanya ada satu akhir, yaitu kekalahan. Cahaya api merah. Dugu Wudi minum banyak dan menggunakan api merah lagi. Api yang kuat itu keluar dari tubuhnya. Api itu membakar dan mengerikan. Pada saat yang tepat, aliran udara di seluruh ruang itu melonjak dengan dahsyat, bergulung tanpa henti, dan kekuatan yang mengerikan meledak keluar, menyapu dan membuka, luas dan perkasa. Energi yang mengerikan itu, terus-menerus naik dan menyala, cahaya yang kuat, meledak keluar, cahaya ini, sangat menyilaukan, seperti tubuh berada di tengah matahari, cahaya yang kuat, menusuk orang tidak bisa membuka mata mereka. Semua orang tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Cahaya yang kuat ini benar-benar mengerikan.
Itu layak untuk keberadaan teror yang dapat menghancurkan semua yang abadi. Gengsi ini saja sudah sangat mengerikan. Tidak mungkin membayangkan betapa mengerikannya kekuatan gerakan ini. Ledakan. Pada saat ini, naga itu meraung keluar, membawa kekuatan teroris umum untuk menghancurkan segalanya, dan menghantamnya dengan keras, bersama dengan cahaya merah. Tiba-tiba, energi yang mengerikan meletus dan menyapu, seperti letusan gunung berapi, dengan kekuatan super dan letusan yang melonjak, menyapu seluruh ruang. Seluruh ruang bergetar dan bergetar hebat. Di bawah serangan kekuatan ini, ia tidak dapat menahannya sama sekali. Biutai, saya tidak tahu berapa banyak ledakan besar telah terjadi. Itu adalah energi yang menakutkan. Itu melonjak, mengamuk dan menghancurkan tanah. Itu seperti sikat besar. Itu akan menghancurkan seluruh tanah lagi dan lagi. Pada saat ini, mata orang yang tak terhitung jumlahnya menatap langit, dan ekspresi mereka sangat bersemangat. Dalam gerakan ini, Wu Chen dan Dugu Wudi sama-sama menggunakan aksi yang kuat dan tak tertandingi, 9 perubahan naga dan cahaya api merah. Kedua aksi ini sama-sama kuat dan menakutkan. Sekarang, siapa yang bisa memenangkan pertempuran antara kedua aksi ini akan ditentukan. Di tengah udara, dua kekuatan bertabrakan dengan keras, melonjak dan melonjak tanpa henti, seperti dua putaran matahari panas yang menyilaukan, yang saling bertabrakan dengan keras. Energi yang mengerikan terus-menerus keluar, menyapu seluruh dunia dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Wu Chen dan Dugu Wudi terkejut dan tertekan pada saat yang sama. Jelas bahwa serangan gerakan ini, bagi mereka berdua, sangat terguncang dan keras. Mereka menyerbu di dalam tubuh mereka, hampir tidak dapat menahannya, dan hendak keluar. Raja Peri, Wu Chen keluar dari tubuhnya dengan suara teror. Cahaya keemasan yang cemerlang menyerbu ke dalam naga itu. Pada naga itu, ia dengan cepat mengumpulkan sepasang baju besi emas. Meskipun ia sekarang hancur, itu tidak berarti bahwa Raja Peri tidak memiliki efek. Ia masih dapat menggunakannya untuk memainkan kekuatan gerakan ini. Raungan, mengaum, naga besar, mengaum dan mengaum, kekuatan super, ledakan dahsyat, teror yang tak tertandingi, dalam sekejap, dunia bergetar, angkasa berguncang. Di bawah serangan energi besar ini, ia tidak dapat menahannya, dan terus-menerus hancur. Pada saat ini, dengan peningkatan baju besi Raja Abadi, kekuatan Changlong sekali lagi ditingkatkan. Itu sangat ganas, dan kuat. Ia meledak dan bergegas menuju cahaya merah Dugu Wudi. Cahaya api merah. Dugu Wudi berteriak keras, dan kekuatan yang kuat meledak, mendesak cahaya merah. Di bawah peningkatan kekuatan yang begitu kuat, cahaya yang kuat menjadi lebih menakutkan dan menyilaukan, seperti putaran ledakan matahari. Cahaya api merah, seperti cahaya kematian yang mengerikan, memancar keluar untuk memusnahkan kehidupan naga dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Namun, saat cahaya hendak menyinari naga itu, tiba-tiba, cahaya baju perang Raja Abadi pada naga itu menyala, cahaya keemasan melonjak, dan kegilaan meletus, yang dimaksudkan untuk menahan cahaya yang kuat itu. Apa? Mata Dugu Wudi tiba-tiba membelalak. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa cahaya merahnya terhalang dan tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif pada naga itu. Di bagian bawah, Wu Chen melihat semua ini dan tersenyum. Alasan mengapa dia ingin menambahkan lapisan baju perang Raja Abadi pada naga itu tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan naga, tetapi juga untuk menahan cahaya merah Dugu Wudi. Cahaya ini terlalu menyilaukan dan sombong. Jika tidak ada tindakan perlindungan yang efektif, mungkin naganya akan terbakar. Raungan 1. Naga itu meraung dan meraung ke langit. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, yang juga merupakan ledakan yang dahsyat. Itu membawa kekuatan yang paling dahsyat dan bertiup kencang ke cahaya merah. Meskipun cahaya api merah Dugu Wudi sangat kuat, itu tidak dapat menahan kekuatan yang begitu kuat saat menghadapi naga yang begitu kuat. Cahaya itu perlahan meredup dan menunjukkan tanda-tanda tak terkalahkan. Di sisi lain, Dugu Wudi terkejut oleh tubuhnya dan matanya terbuka lebar. Sungguh luar biasa melihat semua ini. Dia tidak dapat memikirkannya. Gerakan Wu Chen begitu kuat sehingga layak untuk aksi tertinggi dari kebangsaan naga. Hancur. Wu Chen tiba-tiba minum, mengendalikan naga dan meraung. Kekuatannya menjadi lebih menakutkan dan kuat.
Itu meledak dan memiliki kemampuan mengerikan untuk menghancurkan segalanya di dunia. Di bawah serangan kekuatan besar Changlong, lampu merah Dugu Wudi tidak tahan dan hancur total. Melihat ini, mata semua orang terbuka lebar dan pupil mereka penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Tanpa diduga, kekuatan gerakan Wu Chen begitu mengerikan sehingga bahkan lampu merah Dugu Aotian hancur olehnya, yang tak terbayangkan. Tubuh Dugu Wudi tiba-tiba bergetar, dan lampu merah itu pecah, yang juga berdampak besar padanya, menyebabkan ki dan darahnya melonjak, berguling dan terluka. Namun, kultivasinya adalah lingkungan perubahan naga, dan kekuatannya sangat kuat. Karena itu, dia dengan cepat menjadi tenang. Formula tubuhnya berjalan, dan kekuatan rohnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera, darah yang melonjak di tubuhnya juga stabil. Namun, tepat pada saat ini, tiba-tiba, teriakan mengerikan datang ke arahnya, disertai dengan teriakan ini, ada juga kekuatan teroris super, yang juga melonjak keluar. Ketika Dugu Wudi mendongak, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia melihat bahwa Changlong membawa kekuatan guntur, melolong dan meraung dengan marah, dan bergegas turun ke arahnya. Pada saat ini, hati semua orang terkepal, dan mata mereka saling memandang tanpa berkedip. Mereka penuh dengan kekhawatiran. Langkah Wu Chen tidak kuat. Jika Dugu Wudi tidak dapat menghentikannya, konsekuensinya akan sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Tepat saat naga itu akan jatuh dan mengenai Dugu Wudi, tiba-tiba, cahaya yang kuat meledak dari Dugu Wudi. Ini adalah harta karun bumi. Melihat cahaya yang kuat ini, semua orang terkejut. Mata mereka terbuka lebar dan mereka terkejut melihat bahwa kekuatan ini berfluktuasi, yang sangat kuat, jauh melampaui imajinasi. Tidak diragukan lagi bahwa itu benar-benar Lingbao tingkat menengah di bumi. Di atas panggung, mata Wu Chen juga terbelalak dan pupilnya menyempit. Tanpa diduga, saat ini, Dugu Wudi menggunakan Lingbao tingkat atas. Cahaya yang kuat keluar dari Dugu Wudi dan menutupi seluruh tubuhnya. Gelombang kekuatan super dahsyat menyapu dengan gila-gilaan. Itu perkasa dan berdampak ke segala arah. Guanghua melonjak dan secara bertahap berubah menjadi bendera. Meskipun harta karun Dugu Wudi adalah sebuah bendera, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya, karena mereka semua merasakan aura bitah dan teror dari dalam, seperti lautan luas. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan bendera ini benar-benar mengerikan. Bendera api merah. Dugu Wudi meneguk minuman keras dan mengangkat tangannya untuk memukul bendera itu. Pada saat itu, yang dilihat semua orang hanyalah cahaya yang menyala-nyala, bersinar terang di langit dan bumi. Bendera api merah itu melesat keluar dan menghantam naga itu dengan keras. Naga itu meraung dan meraung. Tampaknya ia terluka parah. Seluruh tubuhnya bergetar dan bergetar terus-menerus, yang tidak mampu menahan kekuatan sebesar ini. Pecahkan untukku. Dugu Wudi meneguk minuman keras dan mendesak bendera api merah itu untuk bertarung, naga itu meraung dan menjerit. Akhirnya, naga itu tidak dapat menahan energi yang melonjak ini, meledak sepenuhnya, ke langit cahaya dan hujan, radiasi, gila ke segala arah. Wu Chen melihat semua ini, wajahnya sangat bermartabat. Kekuatan bendera api merah benar-benar mengerikan. Itu mungkin harta karun paling mengerikan di antara Lingbao teratas di tangga bumi. Itu memiliki kekuatan super, bahkan Changlongnya hancur. Pada saat ini, ki dan darah di tubuhnya melonjak, dan seteguk anti darah akhirnya meledak. Naga itu hancur, menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya, membuat lukanya semakin parah. Melihat Wu Chen memuntahkan darah lagi, semua orang menghela nafas. Tampaknya bahkan jika dia menunjukkan keterampilannya yang kuat dan unik, dia bukan lawan Dugu Wudi. Di sisi rumah sakit Beichen, semua orang khawatir dan cemas. Mereka dapat melihat bahwa situasi Wu Chen sangat buruk sekarang. Dia telah terluka satu demi satu dan kekuatannya telah berkurang. Perang ini kemungkinan besar akan gagal. Di bab 128, Dugu Wudi melirik Wu Chen dan berkata, "Kamu sudah terluka parah sekarang, tapi aku masih utuh. Apakah kamu yakin ingin terus bertarung?" Bagi Wu Chen, dia juga sangat menghargai, karena ketika dia berada di Xingjijing Qihongtian, dia tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk mengeluarkan bendera api merah, yang merupakan Lingbao terbaik di tingkat bumi. Sungguh menakjubkan bahwa orang lain, bahkan Lu Junyi dari Tanah Suci Tianxuan, tidak dapat melakukan ini.
Wu Chen menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan cedera di dalam, dan kemudian berkata, sekarang, kemenangan belum dibagi, mengapa tidak terus bertarung? Wu Chen adalah seorang dansen, dan tidak mudah untuk mengakui kekalahan. Keras kepala, Dugu Wudi mendengus dingin. Kultivasinya berada di ranah Hualong. Kekuatannya jauh melebihi Wu Chen. Bahkan dua Wu Chen bukanlah lawannya. Karena pihak lain masih ingin bertarung lagi, dia akan bertarung sampai pihak lain mengakui kekalahan. Bendera api merah. Dugu Wudi mendesak kekuatan bendera api merah, kekuatan yang kuat, ledakan dahsyat, dituangkan ke dalam bendera api merah. Bendera api merah bergetar hebat, api yang berkobar, meletus darinya. Api ini, sangat kuat, bercampur dengan kekuatan yang melonjak, menghantam ke arah Wu Chen. Pada saat itu, orang-orang melihat api merah, melintasi ruang, terbakar dalam api, melonjak ke kekuatan yang ekstrim dan kuat, mengguncang dunia. Seluruh ruang bergetar, api yang berkobar, terbakar terus-menerus. Tampaknya menghancurkan seluruh ruang dan mengubahnya menjadi kehampaan. Melihat ini, kita semua terkejut. Kita tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Bahkan kehampaan tidak dapat menahannya. Itu terbakar menjadi kehampaan. Kita tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Kelopak mata Wu Chen juga melonjak. Dari api merah ini, dia merasakan napas yang sangat mengerikan. Napas ini, api yang sangat mengerikan dan melonjak, menyapu ke bawah, dan dia ingin menelan seluruh tubuhnya. Pembunuh naga, menghadapi bendera api merah milik Dugu Wudi, Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh. Setelah meneguk banyak minuman, dia memutuskan untuk menggunakan pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga ini bukanlah harta karun biasa, tetapi terbuat dari besi Suanjing. Sekarang telah menjadi harta karun spiritual tingkat menengah. Jika berbicara tentang kekuatannya, itu pasti tidak berada di bawah bendera api merah milik Dugu Wudi. Pedang pembunuh naga itu terbang dan jatuh ke tangan Wu Chen. Cahaya yang cemerlang keluar darinya. Cahaya itu menakutkan dan kuat. Cahaya itu terpancar dan menyapu seluruh negeri. Tian Leice, Wu Chen tiba-tiba mengeluarkan suara, yang langsung mengaktifkan pedang pembunuh naga. Kekuatan yang dahsyat itu meletus dengan hebat. Pedang Qi yang tajam menyapu dan terbuka, menyebabkan getaran ruang angkasa dan gemuruh langit dan bumi. Kresek, di langit, terdengar guntur. Guntur itu bersinar. Guntur itu menerobos langit. Itu mengerikan dan mengerikan. Guntur yang pekat itu menerobos udara dan terbelah dengan ganas, seperti dewa guntur kuno di dunia, mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, yang mencengangkan. Guntur itu menghantam dengan keras, dan api merah Dugu Wudi saling bertabrakan. Tiba-tiba, kekuatan yang dahsyat meletus. Kekuatan itu sangat dahsyat dan memiliki daya hancur yang mengerikan. Api merah Dugu yang tak terkalahkan hancur oleh guntur dan berubah menjadi cahaya dan hujan, memancar dan jatuh kemana-mana. Apakah itu hal yang sama? Dugu Wudi tersenyum dingin. Dia telah melihat gerakan Wu Chen berkali-kali. Meskipun kuat, itu dapat membangkitkan guntur di langit dan mengirimkan serangan yang mengerikan. Namun, gerakan ini tidak memiliki banyak daya bunuh baginya, karena dia memiliki bendera api merah. Dengan kekuatan bendera api merah, dia dapat menghancurkan Wu Chen sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuat perlawanannya, dia tidak melakukan apa-apa. Di hadapan kekuatan yang sangat kuat, perlawanan apapun tidak berarti apa-apa. Bendera api merah. Dugu Wudi mengeluarkan suara keras dan kuat, dan menuangkannya ke dalam bendera api merah. Bendera api merah itu berkibar menanggapi badai dan menyebar. Seluruh bendera itu berwarna merah. Ada ikon api di atasnya, dan kekuatan yang kuat meletus darinya. Itu menakutkan, dan roh-roh orang mati semuanya keluar. Dengan masuknya kekuatan tak terkalahkan Dugu Aotian yang terus-menerus, totem api juga diaktifkan, yang menyemburkan aliran panas yang membara, energi yang mengamuk, yang terus-menerus mengalir keluar, berkobar tak tertandingi, memanggang seluruh langit dan bumi, membuat suhu di udara meningkat tajam, seolah-olah dari musim dingin yang dingin ke musim panas yang terik. Perasaan seperti ini seperti sungguh luar biasa. Panas sekali. Kita semua merasakan energi yang menyala-nyala keluar. Kekuatan yang mengerikan itu menguap di antara langit dan bumi, melompat, membakar, melonjak, mengamuk, energi yang mengerikan, seolah-olah mengeringkan seluruh langit dan bumi.
Wu Chen juga terkejut dengan kompetisi itu. Kekuatan api di bendera api merah itu benar-benar mengerikan. Itu adalah api murni Tai. Begitu terbakar, ia akan memiliki daya rusak yang mengerikan. Tidak ada yang bisa bertahan hidup dalam api ini. Tarik napas dalam-dalam, jalankan kekuatan tablet Zenmo secara diam-diam, sembuhkan luka dalam, pulihkan kekuatan mereka, dan bersiaplah untuk menghadapi tantangan yang lebih berat. Totem api, lompatan terus-menerus, kecemerlangan yang melonjak, cemerlang, menyilaukan, bahkan lebih kuat dan menyilaukan daripada cahaya api merah sebelumnya, kekuatan ini sangat mengerikan. Bunuh dia untukku. Dugu Wudi tiba-tiba berteriak, menggenggam bendera api merah dan melambaikannya dengan keras. Hanya satu nyala api yang dilepaskan dari totem api itu. Nyala api ini lebih kuat dari semua nyala api sebelumnya, dan juga lebih menakutkan. Nyala api merah menyala dengan hebat, dan itu bergulir dan menakutkan. Guntur di sekitarnya, di bawah serangan kekuatan api ini, rapuh. Begitu nyala api keluar, ia segera terbakar menjadi ketiadaan, yang tidak mampu menahan kekuatan yang kuat ini. Semua orang merasa takut. Kekuatan bendera api merah terlalu menakutkan. Bahkan kekuatan Guntur tidak dapat menahan satu pukulan pun di depannya. Tidak ada harapan untuk menang. Di sisi halaman Beichen, wajah semua orang juga berubah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Dugu Wudi begitu mengerikan. Bendera api merahnya, Lingbao kelas menengah, juga tak terbayangkan. Itu sangat mendominasi dan ganas. Orang-orang di Tianqi sangat bermartabat. Sebagai orang kuat legendaris, dia secara alami tahu betapa mengerikannya Tai Jinghuo. Bahkan jika mereka kuat di level ini dan menghadapi Tai Jinghuo yang agresif, mereka harus berhati-hati untuk menghadapinya. Jika tidak, saya khawatir mereka akan mendapat masalah, apalagi Wu Chen. Meskipun dia memiliki bakat yang luar biasa, prestasinya masih buruk. Sungguh menakjubkan bahwa hanya Xing Jijing Qi Hongtian yang dapat mencapai level seperti itu di bawah api murni Dugu Wudi Tai. Orang lain telah dikalahkan untuk waktu yang lama. Di sisi lain Tanah Suci Tianxuan, Yue Qingzu mengerutkan kening. Sejujurnya, dia merasa sangat terkejut dengan kekuatan Wu Chen saat ini. Awalnya, dia hanya punya firasat samar bahwa kekuatan Wu Chen saat ini mungkin sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen saat ini begitu kuat sehingga dia tidak berani menghadapinya. Mengalahkan Lu Junyi dan Meng Chong, dan akhirnya bertarung dengan Dugu Wudi untuk mengeluarkan bendera api merahnya. Hal-hal ini, di matanya, mustahil. Namun, pria ini benar-benar melakukannya. Harus kukatakan, pria ini sangat memberontak. Bahkan dia, roh yang istimewa, tidak dapat menahannya. Apakah kamu akan menggunakan api seperti itu? Yue Qingzu tahu bahwa ada api yang sangat agresif di dalam diri Wu Chen. Itu sangat mengerikan. Itu hampir tidak berada di bawah api roh Tai milik Dugu Wudi. Jika dia menggunakan api itu, dia mungkin dapat melawan api roh Tai milik Dugu Wudi. Namun, dia juga tahu bahwa jika Wu Chen menggunakan api seperti itu, dia akan menjadi musuh publik dari semua tempat suci negeri dongeng dalam sekejap. Tai tidak akan pernah mengizinkannya. Dalam hal itu, situasinya akan memburuk secara dramatis. Baginya, itu adalah malapetaka. Oleh karena itu, dari lubuk hatinya, dia tentu tidak ingin Wu Chen menggunakan api semacam itu, karena akibat dari penggunaan api semacam itu tidak akan terbayangkan. Namun, bagi Wu Chen saat ini, jika dia tidak menggunakan api semacam itu, apa yang dapat dia gunakan untuk melawan api Tai Jing milik Dugu yang tak terkalahkan? Anda tahu, kekuatan api Tai Jing sangat mengerikan, dan tidak ada yang berani melawannya secara langsung. Di panggung kompetisi seni bela diri, Wu Chen memanfaatkan waktu untuk menyembuhkan luka dalam dan memulihkan kekuatannya. Sekarang, Dugu Wudi telah menggunakan bendera api merah. Kekuatannya telah menjadi sesat dan menakutkan. Jika dia ingin mengalahkan yang kuat di level ini, kesulitannya tidak biasa. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktu dan mencoba memulihkan kekuatannya dan bersiap untuk menghadapi lebih banyak tantangan pertarungan yang sulit. Tai membakar langit dan bumi. Dugu Wudi berteriak keras dan melambaikan bendera api merah. Api yang kuat keluar dari bendera api merahnya. Api ini sangat mengerikan. Ia membakar antara langit dan bumi. Itu sangat mengerikan. Api merah melesat keluar,
dan kekuatan dahsyat itu langsung menghantam awan guntur besar di langit. Tabrakan ini membunyikan ledakan yang mengguncang langit. Gelombang energi, yang berpusat pada titik tumbukan, menyebar liar ke segala arah, mengguncang seluruh ruang. Kemudian, semua orang terkejut melihat bahwa awan guntur di langit langsung tersebar oleh api, terbakar, dan berubah menjadi ketiadaan, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Melihat ini, semua orang terkejut. Kekuatan Dugu Wudi benar-benar mengerikan, jauh di luar imajinasi. Jangan katakan bahwa satu Wu Chen, bahkan dua Wu Chen dan tiga Wu Chen, tidak dapat menjadi lawannya. Itu benar-benar sangat mengerikan, di luar imajinasi. Wu Chen, sekarang bahkan jika kamu ingin mengakui kekalahan, sudah terlambat. Beri aku kekalahan. Di langit, Dugu Wudi mencibir. Sebelumnya, dia telah memberi Wu Chen dua kesempatan untuk mengakui kekalahan dan melindungi dirinya agar tidak terluka. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghargai dan bersikeras untuk bertarung dengannya. Kemudian, dia mengatakan kepadanya dengan kekuatan penuh betapa bodohnya keputusannya sebelumnya. Dia mengangkat tangannya dan memegang tiang bendera. Dugu Wudi melambaikan tangannya dengan keras. Api merah keluar dari bendera api merah. Api ini terbuat dari api murni Tai. Api ini memiliki kekuatan penghancur bid'ah dan teror. Orang-orang biasa, bahkan sedikit tersentuh olehnya, akan terbakar, musnah, dan berubah menjadi ketiadaan. Api yang ganas, pembakaran, kekuatan yang mengerikan, ledakan ganas keluar, di sepanjang jalan, ruang, aliran udara dan sebagainya, semuanya terbakar, meninggalkan jejak api, terbakar hitam, tampaknya menakutkan, dan semua yang mati dalam bahaya. Di bawah, Wu Chen melihat api yang menyala ini. Dari api ini, dia merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan. Kekuatan ini sangat kuat, cukup untuk membakar semua hal di dunia. Jika dia tidak bisa menghentikannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pembunuh naga. Pada saat ini, Wu Chen mengangkat pedang pembunuh naga, yang merupakan senjata ajaib hidupnya dan sesuatu yang dapat diandalkannya. Tentu saja, dia ingin menggunakan senjata ini. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen membelahnya, dan bilah ki meledak dari pedangnya. Bilah ki ini sangat menakutkan dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya di dunia. Bilah. Udara itu terbang keluar dan bergegas menuju api. Di bawah tatapan mata banyak orang yang terkejut, mereka bertemu di udara. Tiba-tiba, energi yang mengerikan meletus dari titik tabrakan dan dengan cepat menyapu. Seperti angin yang membakar, ia bergegas ke segala arah. Namun, yang mengejutkan dan tidak terduga adalah bahwa bilah ki ini, alih-alih menghancurkan seperti yang dibayangkan, telah mandek dan gagal menghancurkan api itu. Kemudian, Dugu Wudi memegang tiang bendera, dan itu adalah kekuatan yang kuat, yang melesat keluar dalam sekejap. Totem api itu ganas dan bergejolak. Kemudian, api keluar dari bendera api merah dan bergegas menuju bilah ki. Api yang ganas itu menyala dengan ganas dan melompat ke atas, seperti mulut ajaib besar yang dibuka oleh Jiao Yu. Itu menelan bilah ki dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Wu Chen, seranganmu, bagiku, tidak bisa berbuat apa-apa. Dugu Wudi melayang di udara, memegang bendera api merah di tangannya. Api yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu terbakar. Itu tampak seperti dewa api kuno di dunia. Melihat semua ini, wajah Wu Chen sangat bermartabat. Api murni Tai benar-benar mengerikan. Api itu terbakar abis. Di dunia ini, hampir tidak ada yang bisa dihentikan. Sekarang, untuk memenangkan pertempuran ini, pertanyaan yang paling penting dan krusial adalah bagaimana mengendalikan api Tai. Api jenis ini terlalu sombong dan kuat, dan kemudian dia tidak ingin berbicara tentang kemenangan sama sekali. Namun, bagaimana cara mengendalikan api elit Tai milik Dugu Wudi? Baginya, hanya ada dua cara. Satu adalah teratai neraka-neraka, yang lainnya adalah prasasti Zenmo. Keduanya memiliki kekuatan yang kuat. Jika digunakan, bendera api merah milik Dugu Wudi, yang merupakan limbau tingkat menengah, benar-benar tidak dapat dihentikan. Namun, teratai neraka-neraka adalah jenis benda yang tidak akan pernah dia gunakan. Jika digunakan, dia akan dianggap sebagai musuh publik dalam sekejap. Pada saat itu, dia tidak akan dapat memenangkan pertempuran, tetapi akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam krisis yang lebih besar.
Bahkan jika itu adalah halaman Beichen, itu tidak akan bisa menahannya. Karena neraka teratai tidak dapat digunakan, itu hanya penggunaan prasasti Zenmo. Namun, prasasti Zenmo terlalu kuat. Jika digunakan secara langsung, itu pasti akan menarik keinginan beberapa orang yang tamak. Bagaimanapun, itu adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh Xuanfu. Jangan katakan bahwa yang kuat di lingkungan Hualong, bahkan yang kuat di lingkungan legendaris, atau bahkan tingkat setengah dewa, akan menginginkannya. Bagaimana cara menggunakan prasasti Zenmo? Itu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Prasasti Zenmo ada di tubuhnya. Wu Chen merenung keras dan tidak menemukan jalan yang masuk akal. Haha, apakah kamu tidak punya gerakan? Dalam hal ini, kamu akan kalah. Bendera api merah di tangan Dugu Wudi tiba-tiba berkibar, dan beberapa api menyerbu ke bawah. Mereka menyerbu ke bawah dari segala arah. Api yang ganas, membawa kekuatan yang paling mengerikan, berguling ke arah Wu Chen untuk mengalahkannya. Tidak bagus. Melihat ini, wajah Wu Chen berubah drastis. Dia segera mengangkat pisau pembunuh naga untuk menahan api yang kuat ini. Bang! Api yang ganas menghantam pisau jagal naga. Api itu begitu kuat sehingga Wu Chen jatuh ke belakang dan tidak dapat menahannya. Kemudian, api di sekelilingnya memanfaatkan situasi tersebut, dan kekuatan yang dahsyat meletus, yang membuat Wu Chen terbakar dan menjadi manusia api. Melihat ini, kita semua terkejut. Melihat Wu Chen, kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Bisakah Wu Chen menahan tirani Tai Jinghuo? Adapun halaman Beichen, semua orang berdiri dan melihat ke panggung biwu. Mereka dapat melihat bahwa Wu Chen sekarang benar-benar berada di arah angin. Jika dia tidak dapat menahan api yang kuat dan menunggunya, itu akan menjadi nasib yang sangat tragis. Di panggung kompetisi, di tempat yang tinggi, wasit melihat ke arah Wu Chen. Dia sudah siap. Begitu situasi berubah dan nyawa Wu Chen dalam bahaya, dia segera membantu menyelamatkannya. Ini adalah konferensi pertukaran negeri dongeng. Ini adalah asosiasi seni bela diri. Tidak baik jika ada nyawa manusia. Di tengah udara, Dugu Wudi melihat ke arah Wu Chen, yang dikelilingi oleh api, dan wajahnya juga mencibir. Dia cukup baik untuk memberinya kesempatan untuk mengakui kekalahan. Hasilnya, dia sangat baik. Dia bertekad untuk tidak mengakui kekalahan. Dia ingin bertarung dengannya sampai akhir. Sekarang, dia dibakar oleh api roh Tai-nya. Itu sepenuhnya salahnya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkannya. Di tengah api, Wu Chen melihat api di luar. Api itu bukan api biasa, tetapi api Tai. Api jenis ini sangat tirani dan menakutkan. Dengan kata lain, orang-orang biasa dikelilingi oleh api. Mereka mungkin telah hangus dan pingsan untuk waktu yang lama. Adapun dirinya, alasan mengapa ia dapat menahan api semacam ini bergantung pada kitab suci air kaisarnya. Kungfu semacam ini memiliki efek menahan semua jenis api di dunia. Hanya karena formula semacam inilah ia dapat tetap sama dan tak tergoyahkan di bawah nyala api. Menjalankan prasasti Zenmo secara diam-diam, aliran kekuatan mengalir keluar dari prasasti Zenmo dan menyerbu tubuhnya, bekerja sama dengan kitab suci air kaisar di tubuhnya, untuk menahan api di sekitar Tai. Awalnya, Dugu Wudi sangat percaya diri. Ia berpikir bahwa begitu api elit Tai-nya keluar, Wu Chen akan dikalahkan. Ia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan semacam ini. Namun, lambat laun, ia menemukan sedikit kekuatan yang salah. Meskipun apinya terus menyala, penampilannya tidak menyebabkan banyak kerusakan substantif pada Wu Chen, dan ia tampaknya dapat menahannya. Sekarang, ledakan untukku. Pada saat ini, suara yang kuat keluar dari api, disertai dengan suara ini, ada juga kekuatan yang kuat, yang juga melonjak keluar. Kemudian, semua orang melihat bahwa api yang ganas itu meledak, berubah menjadi api, dan menyerbu ke segala arah. Apa? Pada saat ini, mata semua orang terbuka lebar, melihat semua ini, itu penuh dengan api Dugu Wudi yang tak terbayangkan, bukan api biasa, tetapi api murni Tai, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, cukup untuk membakar semua hal di dunia. Bagaimana Wu Chen bisa menerobos dalam situasi saat ini? Di sisi halaman Beichen, saya melihat Wu Chen bergegas keluar dari api. Saya merasa lega. Saya melihat bahwa Wu Chen dikelilingi oleh api. Mereka khawatir tentang 3 kekuatan dan 2 kelemahan Wu Chen. Tetapi sekarang,
Wu Chen bergegas keluar dari api. Kekhawatiran di hati mereka akhirnya dapat dihilangkan. Bisakah kamu menahan api taiyiku? Melihat Wu Chen, Dugu Wudi juga merasa luar biasa. Hanya dia yang mengerti betapa mengerikannya Tai Jinghuo. Ketika pertama kali menghubunginya, dia hampir terbakar hidup-hidup. Bahkan jika dia memikirkan kekuatan itu sekarang, dia masih takut. Sudah kubilang bahwa api taimu tidak bisa kupahami. Wu Chen berkata dengan ringan bahwa dia adalah seorang dansen. Dia akrab dengan semua jenis api. Dengan bantuan Kaisar Suijing dan prasasti Zenmo, tidak sulit untuk menghadapi api tai di tubuh Dugu Wudi. Wajah Dugu Wudi tenggelam. Kalau begitu, dia ingin melihat seberapa banyak api tai yang bisa ditanggung pria ini. Bendera api merah. Sambil memegang tiang bendera api merah, Dugu Wudi mengangkatnya dengan keras, dan api yang kuat keluar dari bendera api merah lagi. Api ini sangat ganas, sangat kuat, membakar, kekuatan yang mengerikan, yang membuat ruang di sekitarnya terus-menerus berguncang, terbakar oleh api, dan berubah menjadi ketiadaan.